Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukurlahu ala taufiqi wa bidnani waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulih wa lakarihan syukur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya sampai ke masjid at-taqwa. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan bukti nikmat sebenarnya pagi hari ini bukti nikmat. Kenapa? Karena Allah akan menyiapkan kita kelapangan dalam setiap urusan dengan kita menghadiri majelis seperti ini. Karena janji Allah ini diletakkan di surat 58 Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassalu fil majalis fasahhu lakum. Wahai orang beriman, apabila diumumkan disampaikan ada kajian majelis talabul ilmi, kemudian kita melapangkan waktu untuk datang, maka Allah janji fathahulakum, maka semua urusan dunia aku akan lapangkan. Ini nikmat. Apalagi langkah kaki kita dalam Sahih Muslim diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda wa kana sallallahu masyu ila masjid nafilat wa idza qa'ada maghfirallahu, dan langkah kakinya adalah rahmat yang dilipatkan dan duduknya dijamin Allah duduk mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat, nikmat. Belum lagi nikmat lainnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat ilmu. Banyak, tak mampu kita menghitung. Rabbuna wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Maka sebaiknya kita sebagai seorang hamba itu cuma bersyukur aja. Bersyukur aja. Dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Janji Allah, semua hafal ayatnya luar kepala. Saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Itu ada di surat 14 ayat 7. In ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la kafartum in adzabi syadid. Rabbuna wa ta'ala mengatakan, barang siapa bersyukur nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini baginya. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abad dan sempurna. Amin. Salam dan sholawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga yang hadir pagi hari ini bisa optimal di dalam meneladani Rasulullah. Terutama 5 hal. Yang pertama, cara ibadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat. Yang ketiga, cara berakhlakul karimah. Yang keempat, cara bermuamalah. Yang kelima, cara menjaga ukhuwah. Kalau 5 ini kita bisa mencontoh Rasul, nikmat Allah tambah lagi. Apa?
Hidup kita dicintai Allah, dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni. Dan janji ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, apabila mereka benar-benar mencintai aku rohnya, katakan fattabi'uni. Rasul mengatakan ikuti aku. Maka siapa contoh Rasul cara beribadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah, janji Allah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Ali Imran 31. Cinta, cinta, gak main-main. Allah pakai kata ibu. Nih, gambaran cinta itu kalau di dunia yang paling hak itu suami istri, betul? Nah, saya tanya, hakikatnya uang suami, uang siapa? Uang istri. Uang istri? Waktu dijawab kita. Tadi waktu uang suami saya bilang buat istri. Begitu uang istri buat istri. Waktu dijawab kita. Maka hati-hati ya para suami. Jangan gampang pakai uang istri. Karena secara kaidah syar'i uang istri itu uang istri. Dan istri, halo? Nah, kalau suami sering pakai uang istri, tolong tanyakan statusnya. Harus tegas, Mas. Iki status ini aku sudah mau dengan utang. Ya suami-suami ini jamaah takwa disodakoi bojo itu gengsi. Langsung muni utang. Nah, kalau muni utang, agakkan Al-Baqarah 282, satu halaman penuh itu di sebelah lembar kiri Al-Qur'annya sama dengan saya. Nah, maka kumpulkan anak-anak sampai bilang, perhatian, bapakmu utang. Nah, ya, ada saksi dan ucapan. Padahal uang itu juga nanti untuk usaha, untuk keluarga. Satu pekan kemudian suami ditodong istri. Kata suami, bisnis orang pelaku kok istri lagi. Kata istri, ini bukan urusan lagi, ini urusan luluran. Keluar dompetnya. Pekan depan todong lagi. Kemana ini? Facial. Keluar lagi. Pekan depan skincare. Oh, betul nih. Pekan depan pedicure. Yang kota-kota besar seperti itu kan. Para istri. Itu dompetnya selalu keluar. Ini baru cinta manusia. Baru cinta manusia. Apalagi kalau yang sudah mengeluarkan cinta itu Allah. Dahsyatnya bukan main. Allah letakkan di surat 65 atau ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ini kalau Allah sudah mengeluarkan cintanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nanti kalau kita ada kesulitan, apapun itu kesulitannya, dibukakan Allah jalan keluar. Ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki oleh Allah itu dari mana? Dari sangka. Coba perhatikan masdarnya apa ini? Mudhari'. Apa mudhari' itu? Present continuous tense kalau bahasa Inggris. Artinya rezeki yang tidak terduga ini tidak sekali, tapi berkelanjutan. Masih di ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Semua kebutuhannya dicukupi, semua keperluannya dilengkapi. Ini kalau Allah sudah mengeluarkan cintanya. Ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Semua urusan pekerjaan, usaha magang, rumah tangga, peribunan, semua dimudahkan. Urusan sekolah anak-anak, kuliahnya semua dimudahkan. Ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu min sayyi'atihi. Dosa-dosa yang bisa dihapus. Ini hanya dengan mencontoh Rasul. Pertanyaannya, bisa nggak kita mencontoh Rasul? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Bisa nggak kita mencontoh Rasul? Hah? Bisa. Ada ayatnya. Kalau ada ayatnya itu berarti bisa. Dan ayat ini juga Allah letakkan di surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasul Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha,
wal yaumil akhir, yakni bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir. Coba saya tanya dulu, coba katakan, siapa yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Oh, semua mengharapkan. Yang tidak mengimani hari akhir? Oh, semua mengimani. Jelas ayatnya, lima kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir? Contohnya Rasul bukan begitu. Kalau ada ayatnya berarti bisa. Kalau sampai ada bilang, "Bukan soal itu kono setan dasiran kopiah." Kalau yang sudah salah sampai ngomong, "Kai soba, itu setan dasiran kerudungan." Kenapa setan gak pernah mau berhenti untuk menghalangi kita? Ya karena dia punya sumpah, dan sumpahnya luar biasa lagi. Di surat 7 Al-A'raf ayat 16. Qala fabima aqwadani laqudana lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena aku ini sesat, aku akan menghalangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Bayangin. Jadi apa yang lurus dari awal dia bagian membengkokkan. Ayat 17 summa la'aitanihim min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sam'ihim wa tajidi sakirin. Dan aku akan menghadap dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bayangin coba. Makanya kemarin kita Ramadan itu dibantu sama Allah. Setan dibelenggu. Kalau nggak dibelenggu nggak sanggup gitu. Ngomongin gak poso ya, gak poso mas. Iya kena kudu setan. Kan dia penting. Setan dibelenggu. Ya kita aja nggak mau puasa. Nah, sudah. Maka ketika orang mengeluarkan cintanya dasarnya bukan. Semoga yang hadir pagi hari ini dan segenap keluarganya menjadikan optimal dalam mengenal dari Rasul Muhammad SAW sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma selesai. Ya selesai. Muqaddimahnya itu tadi masih muqaddimah. Saya mau lihat di aplikasi. Saya disuruh mau menyampaikan apa pagi hari ini datang. Merekatkan ukhuwah dan memperkuat akidah. Alhamdulillah kemarin ada ukhuwah yang luar biasa. Belajar dari Ibrahim Ramadan kemarin. Apa ukhuwahnya? Bisa bareng. Bisa bareng. Biasanya negeri Konoha sama negeri Wakanda. Ukhuwahnya yang mau bareng. Nanti kadang budale bareng, boleh dewi-dewi. Nanti kadang budale gak bareng, boleh bareng. Tapi kemana luar biasa. Ya alhamdulillah. Apalagi Rasul bersamanya begini masalahnya. Ini loh pentingnya nanti untuk ke depan. Mudah-mudahan di Idul Adha terulang lagi. Karena Rasul bersabda begini. Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1797. Perawi Ibnu Umar radhiyallahu. Rasul bersabda begini. Inna masyahru tiskun wa asir. Sesungguhnya jumlah hari Isra itu 29. Fala tasumu hatta tamu wala fitrahu hatta tamu. Maka apabila kalian tidak puasa, lihat hilal. Apabila kalian tidak berhari raya, lihat hilal. Saya paling benci kalau hadis ini cuma diberhentikan sampai di sini sama pencerahannya. Padahal belum selesai hadis ini. Saya ulangkan. Inna wasyahru tis'un wa asir. Sesungguhnya jumlah hari dalam Islam itu 29. Fala tasumu hatta tamu wal fitrahu hatta tarahu. Maka kalau kamu ingin berpuasa, lihat hilal. Kalau tidak berhari raya, lihat hilal. Belum selesai nih. Ini kelanjutannya. Fa in huma alaikum fa'dilu lahu. Manakala kalian tidak mampu melihatnya atau terhalang dalam melihatnya, gunakan hitungan Muslim 1790. Jadi kalau nggak bisa royat 300 pakai hitungan. Jelas hadisnya. Cuman di negeri Konoha Indonesia enggak beda maksudnya. Itu kalau enggak bisa, dia tuh enggak pernah mau nanya saudaranya. Padahal di negeri Konoha itu ada 3 grup besar. Grup A, grup B, grup C. Grup A itu paling tua ormasnya, pakai metode hisab. Kemudian yang agak lebih muda lagi itu pakai metode ru'yatul hilal. Grup C kadang ini kadang bodoh. Nah itu negeri Konoha, Indonesia enggak beda. Itu kalau nggak bisa lihat, tidak pernah mau
Iya mas, hitungan masuk enggak? Masuk bro. Ya saya bareng, enggak pernah. Ramai. Padahal Rasul juga bersabda, al-mu'min lil-mu'min kalbunya marsus yasuddu ba'du. Mu'min satu dan mu'min lain itu harus menjadi satu bangunan yang saling menguatkan. Sabaka baina asabi. Suruh gandengan. Coba perhatikan Sudan, Irak, Syria, Irak, Saudi, Yaman. Itu negeri sendiri-sendiri loh. Gak ada hubungan. Tapi tidak pernah Idul Fitri, Idul Adha itu berbeda. Apa akibatnya? Musuh-musuh Islam. Inggris dapat itu gentar kalau melihat orang Islam berkokok. Negeri kono lagi sakwada, sambung Jawa ini. Kota ini masuk enggak boleh. Sesuk, barang sesuk wis petang derajat enggak. Ini gitu. Lho itu negeri kono. Ini Indonesia boten beda. Mudah-mudahan nanti ini sama gitu. Pakai punya Rasul gitu. Kapan sih kita pakai punya Rasul? Apalagi dalam Sahih Muslim yang nomor 1024 yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Wa ya'muruna wa iqamata aqumara abararakan afuzal. Maka hendaknya kalian dalam menentukan Idul Fitri, Idul Adha bersama-sama dengan pemimpin. Jelas hadisnya. Suruh barengan supaya tadi itu al-mu'min lil-mu'min kalbunya maksudnya sudah bangku-bangku. Mu'min satu menjadi satu bangunan yang saling menguatkan. Sepakat baina asabi. Oke lah. Terjadi perbedaan ya wis lah. Perbedaan wis. Jangankan sekarang di zaman Rasul sudah ada. Karena terkadang hadis itu nggak sampai gitu. Contoh, ketika 3 khalifah sebelum mereka menjabat, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu waktu itu, ada Umar bin Khattab dan ada Ali bin Abi Thalib. Utsman tidak ada, karena Utsman bin Affan radhiyallahu masih yang belakang karena membawa ransum. Ketika kami research, sampai di pertengahan, utusan itu datang ke sana, bilang terjadi wabah. Ini berembuk. Rasul pesan apa ya? Kalau nggak salah begini, ini aja satu tempat satu wadah kan masih bisa. Udah kita tunggu Utsman. Ketika sahabat Utsman datang, dia mengatakan, Rasul mengatakan, man ada kula ida kaum fibra'an, wadah kula kulha. Kalau di sana berahan tak boleh masuk. Man ada ini yang tidak boleh keluar. Balik. Bayangkan ini baru dari pas Rasul masih hidup. Apalagi sekarang jalan rentaknya itu cukup panjang. Sudah bertahun-tahun Rasul meninggalkan kita. Maka pegangan kita tuh hendaknya itu ya tadi Rasul bersabda begini sebelum wafat, dan itu pun di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu. Sementara Jibril alaihissalam, malaikat itu di depan itu nggak mau masuk, nggak tega melihat beliau dalam kondisi nazar. Kalimat Rasul begini, Rawahu Bukhari 6087. Rasul bersabda begini, tamasku wa tadbiha kitabullah sunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Kalian akan selamat dunia akhirat selama kalian masih tetap berpegang Quran, sunnahku sampai dengan khulafaur rasyidin. Itu selamat dunia akhirat. Cuman perkembangan zaman muncul tabi'in, ulama wis terus aneh-aneh. Padahal sebenarnya yang disebut ulama itu apa yang sebenarnya ulama? Ulama yang asli sebagai ulama itu nih, saya bacakan. Ada di surat 35. Surat 35 itu surat Fatir ayat 28. Nih, definisi ulama menurut Allah. 28. Ah betul. Wa minan nas wa dawabi wal an'am mukhtalifun amaluhu kadzalik innama yashalam min ibadihil ulama. Inna Allah azizul ghafur. Artinya demikian pula antara manusia dan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang bermacam-macam. Di antara hamba Allah yang takut pada Allah, takut pada ayat-ayatnya, inna ulama, ibadil ulama, itu loh ulama. Ulama itu takut sama ayatnya Allah, takut sama Allah. Di negeri Wakanda, tadi kalau ini Wakanda, gak wedi belas ulama itu sama ayat-ayatnya Allah. Kadang wedi, belebes, bisa
bagian budeki beler atau jelas-jelas ayatnya. Salah satu contoh nih di negeri Wakanda. Salah satu contoh itu saya ambil dari Ali Imran 28. La yattaqidil mu'minina kafirina awliya amin dunil mu'min. Jelas ayatnya. Anta taku minhum tuqa. Hendaklah seorang mukmin itu memilih pemimpinnya yang mukmin. Apabila kalian menyimpang ini maka rahmatku aku cabut. Ngono itu ya ono ulama di negeri Wakanda. Oh tidak apa-apa memilih pemimpinnya kafir. Yang penting pemimpinnya itu tidak pemimpin sholat. Tambah gendem mana yang diorang kafir pemimpin sholat ya. Itu ulama. Ulama itu takut sama itu. Kalau yang tidak takut itu bukan ulama, itu ubaru. Ubaru berbes. Kalau ulama itu takut sama ulama. Makanya bedanya di negeri Wakanda lah sama negeri Indonesia. Dulu negeri Indonesia itu pernah dipimpin seorang pemimpin namanya Soeharto. Aslinya. Wih, zaman Pak Soeharto yang stikernya enak zaman itu aja. Waktu di zamannya itu yang mengitari presiden itu kiai-kiai khos Lamitan, Tebu Ireng, Lirboyo. Iya. Kalau yang negeri Wakanda pimpin saya itu samping-samping itu kiai-kiai cash. Nah kalau yang dulu kiai khos, saya ini kiai cash. Berarti kena duit biar ada ya kan. Usaha dengan orang. Maka kalau kita mau menjaga ukhuwah, ya tadi tambah kekuatan itu biar kita Allah sunati wa sunati. Mohon maaf, bukan kok saya itu ya apa ya? Saya sebelum saya masuk Islam, saya itu amati Muhammadiyah itu seperti apa, Nahdlatul Ulama seperti apa, Persis, Ensaf, itu semua saya amati. Jadi kalau sekarang saya memilih Muhammadiyah, mohon maaf, masuk ke undangan ya masalah. Tapi saya ngomong, saya itu jati diri saya itu saya lebih contoh ke Muhammadiyah karena gak banyak yang aneh-aneh, masih tetap dalam tamas terkuatan juga kitab Allah wa sunnati. Dan luar biasa Kiai Ahmad Dahlan. Ini saya gak mempromosikan Muhammadiyah, syukur-syukur sama karena saya. Nah jadi memang yang masih paling terjaga, terutama di amali-amali ini. Sehingga nanti kalau terjadi perbedaan, ya sudahlah, lana amaluna wala amalukum. Ojo laku dinuku baliatin. Nanti wedi podo Islam kula. Laku Islam, podo Islam laku dinuku nanti wedi. Nah maka disinilah pentingnya kita menjaga ukhuwah. Ya. Karena tadi saya bilang 5 hal kita bisa mencontoh Rasul. Cara ibadah, nggak usah ngarang. Jadi cara ma'amartukum bihi fa'buduh wa anhu fantahu, surat 15 ayat 7. Allah sendiri yang bilang, apa yang diajarkan Rasul, yang disampaikan Rasul, yang diperintahkan Rasul, terima, ambil. Apa yang dilarang dan tidak dilakukan, tinggalkan. Surat 15 ayat 7, 59 ayat 7. Jelas ya. Terus Rasul keluarkan hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Maka amalan-amalan yang gak ada contoh diterima sia-sia. Udahlah, dalam menjaga umum berprinsip Rasul lakukan, kita lakukan. Rasulnya kita tinggalkan, aman. Dan sekarang tinggal cara mengajak. Cara mengajak itu untuk menjaga ukhuwah. Coba kita lihat Ali Imran 159. Di dalam surat Ali Imran 159, Allah sendiri mengajarkan bagaimana Rasulullah SAW sukses di dalam menyampaikan sebuah kebenaran. Fabima rahmatin minna linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi min hali fa'fu anhum wastaghfir lahum wasafil amri. Ini Rasul. Beliau itu lemah lembut. Maka dalam berdakwah hendaknya lemah lembut. Ngajak pun yang enak. Ayo mas, ngaji neng at-taqwa. Nek dino ahad ustadznya ganti-ganti banyak ilmu. Enak. Ojo ini nek ngajak. Mas, ngaji neng at-taqwa. Cek pinter. Kata yang diajak. Oh berarti aku goblok. Ini semua berpengaruh gitu.
Makanya lisan Rasul sampai rahmatin talahum, lemah lembut. Kalau Rasul berarti kasar. Rasul misalnya kasar. Walaupun tafadam berdem min qawmi hauli, Rasul kasar, gak ada masuk Islam. Rasul itu lemah lembut. Sampai ketika beliau diberikan kemenangan sama Allah dalam Fathu Makkah, pidatonya itu loh keren. Apa pidatonya? Idhabu fa'antum mutalaqah. Keren kan? Kalian bebas. Gak ada yang dijadikan budak. Padahal sebelumnya didoni, disawati, dihujat, diboikot, bahkan mau dibunuh. Loh, pidato menang. Idhabu mutalaqah. Coba. Itu loh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bin Abdillah. Saya tidak bayangkan kalau Nabi itu diambil dari salah satu supporter bonek Deltras Arena. Pidatonya mestinya ini. Sopo ini segitunya. Sopo sing nyawati ini Rasul Masya. Ithabu fa'adu mutalaqah. Kalian bebas. Tidak ada paksaan masuk Islam. Karena ayatnya jelas dan Rasul memahami la ikraha fiddin. Tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitawhid wa yu'min billahi faqad istamsaka. Itu artinya sekolah Islam. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan masuk Islam. Selama kita berpegang teguh pada tauhid, tidak berpegang pada tauhid, maka di sini saudara-saudaraku, dalam menjaga ukhuwah ini pentingnya kita untuk memahami ilmu. Pentingnya kita untuk memahami apa yang Rasul sampaikan, apa yang Rasul ajarkan, sehingga kita tidak keluar atau tidak menyimpang. Dengan demikian, kalau kita sesuai, pasti semuanya kan dimudahkan Allah. Pasti, nggak mungkin dia dimudahkan. Karena apa? Karena ini janji Allah. Tadi semuanya diberikan kemudahan segala urusan, dicukupi segala kebutuhan, dilengkapi keperluannya, semua diatur sama. Nah ini itu hanya bisa kita capai manakala kita bisa ittiba pada Rasul Muhammad SAW. Kalau kita menyimpang ya susah. Makanya Islam itu kan ketakwaan kita itu kan diuji oleh Allah itu di surat Al-Baqarah ayat 177. Sebab kalau hamba yang takwa itu, karena orang berpikir bahwa takwa itu adalah menjauhi perintah, menjauhi larangan, menjalankan perintah. Ya, itu sangat sederhana, sangat sederhana. Definisi takwa menurut Allah itu diuraikan di Al-Baqarah 177. La yasal birra an tawallu wujuhakum qiblatal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atama ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wa sa'ilina fil riqab wa aqama shalah wa ata zakat wa mufuna bi ahdi idza ahadu was-sabirina fil basya wad dharai wa hina bash ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini loh takwa. Jadi takwa berdasarkan surat Al-Baqarah 177 tiga hal. Kebajikan bukan sekedar menghadapkan wajah ke kiblat atau ke tempat lainnya, tapi dia beriman pada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Kemudian dia memberikan harta yang dicintainya pada kerabatnya, orang miskin, orang memerlukan di jalan Allah. Kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, sabar dalam kesempitan. Ini takwa. Jadi ternyata takwa itu tiga: iman, Islam, ihsan. Nah, jadi kalau sudah kita bisa tiga ini, aman kok secara berukhuwah. Imannya ya iman pada Allah, malaikat kita. Nah kalau sudah iman pada Allah, ya sudah ikuti sebagaimana yang Rasul ajarkan dalam kaidah rukun iman. Kemudian yang kedua Islam, karena ada mendirikan sholat, menunaikan zakat. Dan Rasul bersabda, hadisnya Bukhari nomor 8, Muslimnya nomor 16. Perawinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu.
Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Syahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, ya berarti totalitas sama Allah. Meminta kepada Allah, berharap ke Allah, bersandar ke Allah. Ini sandar tempo apa? Dalam apa yang ketika tidur. Ya. Meminta, berharap, memohon, sambat semua pada Allah. Dan Allah letakkan ini di surat 40 Ghafir atau Al-Mu'min ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibadah. Maka kalau Allah ada masalah, serahkan padanya. Aku yang akan mengatur semuanya. Nanti Allah yang mengatur. Lah kita enggak. Ini masalah belum sambat Allah langsung jujuk kiai, jujuk ustaz, jujuk ulama. Ngomong tuh Pak Yai, pulau masalah. Aduh ngomong tuh zamannya kayak ini masalah pulau. Datang baca kayak gitu. Tapi coba kalau ini sambat ke Allah. Allah yang milihkan kiainya nanti. Allah yang milihkan ustadznya. Dari mana ini? Dari pernyataan Allah di surat 9 atau ayat 71. Wal mu'minun wal mu'minati ba'duhum awliya ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa atiiullah wa rasulahu sallallahu. Ini ayat ini akan digerakkan oleh Allah. Lah kita ada masalah langsung kiai. Baru ngomong tuh jatnya ini masalah pulau enak pendewa terus putih gitu. Maka Allah ini terjadi 3 Ramadan lalu. Ramadan ini sebelumnya lagi. Saya itu sudah dihandle pintu mobil, sudah mau berangkat. Ada yang datang, Ustaz mau konsultasi. Waduh, saya ada amanah dan di luar kota. Lain kali pesan dulu, telepon. Tolong Ustaz, saya sudah jauh-jauh. Kasihan juga saya. Sudah sambat sama Allah, saya gitu kan. Terus jawab, loh pakai sambat Ustaz? Iya, tapi yang Bapak Ustaz belum tentu. Udah jangan lama-lama lah, saya bantu lah. Masalah apa? Ini Ustaz, tolong carikan istri. Saya diparani loh duduk. Dia minta carikan istri. Terus saya tanya, cari yang cantik. Iya Ustaz. Wah, sunnah itu. Kemudian soleha. Iya Ustaz. Oh sunnah. Kemudian pintar. Iya, sugih. Waduh, nemu mobil tak dewi mas. Katanya Mas sampean. Ini kalau dapat sama Allah keliru yang dijujuk saya. Udah boleh ya kan? Coba kalau dia sama Allah, mungkin kiai yang santrinya banyak 3 miliar kan begitu. Ini loh. Jadi Allah minta kalau kita sudah asyhadu alla ilaha sudah totalitas menyerahkan urusan pada Allah. Makanya agama kita disebut Islam itu karena dari kata aslam, berserah diri. Bukan apa ya? Bukan apa namanya? Berserah diri itu beda dengan pasrah. Orang Islam tidak ada pasrah. Malu orang Islam pasrah. Di surat Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan galau, jangan resah. Kamu itu tertinggi derajatnya sebab beriman. Jadi bukan pasrah Islam itu, tapi berserah diri. Jadi tetap ada ikhtiar, tetap ada amalia. Gak cuma mas gak ada begawe, wis selalu sadis, wis dimusim ngatur Allah, wis campur ini kopi, ya nyenyek tuh keluargamu. Islam tuh dari kata aslam yang Allah letakkan di surat An-Nisa 125. Waman ahsan dina miman aslama wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim hanifah wa taqaddama Ibrahim khalila. Siapa yang terbaik di negara? Mereka yang berserah diri, beramal soleh, dia berbuat ada ikhtiarnya dan berbuat kebaikan, mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Nabi Ibrahim sebagai sahabat. Makanya kenapa sholawat itu yang sholawat yang hak yang datang dari Allah dan Rasulnya cuma 2. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim.
dalam sehari. Kalau kita cuma sholat fardu saja, sholat fardu aja, nggak sholat lainnya, cuma 9 kali. Apalagi rawatib diambil, qobliyahnya, ba'diyahnya, masih tambah nafilah, ada 2, yang pagi duha, yang malam tahajud, ini nafilah. Masih ada tato, tahiyatul masjid, sholat. Sudah berapa kali kita sholat? Dahsyat. Ini yang dimaksud. Maka ayat dalam surat Al-Ahzab 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salat itu adalah tempat yang tertinggi. Di mana? Di salat, tahajud, tasawuf, dari awal waktu akhir. Maka kalau kita tidak bertasawuf, tidak bersalawat, maka belum sempurna salat kita. Nah ini sudah. Maka takwa itu iman, takwa itu Islam, karena ada unsur menunaikan zakat. Jangan cuma Ramadan kemarin zakatnya dahsyat. Barang saiki setelah Idul Fitri, dompetnya melok fitri. Infak sedekah itu alladzina yunfikuna fisara'il. Infak sedekah itu baik lapang maupun sempit. Maka orang yang infak sedekah mempertahankan ini akan terjadi. Sebab infak sedekah itu 2 jaminannya. Jaminannya di dunia ditukar Allah, dilipatkan, masih dapat janji jaminan surga. Dan ini meletakkan di surat 57 Al-Hadid ayat 18. Inna musaddiqina wa musaddiqati aqulu haqqan hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. Maka laki-laki perempuan yang berinfak sedekah dengan kebaikan itu ditukar Allah berlipat-lipat. Tidak ada orang infak sedekah tanpa miskin, tidak ada. Sejak saya masuk Islam sampai hari ini belum pernah saya mendengar orang sedekah itu melarat atau miskin. Tidak ada di TV atau di koran, saudara fulan sekarang sudah menjadi penghuni kolong jembatan karena rajin sedekah. Ada berita begini. Atau fulan sudah menjadi penghuni ember toko karena rajin infak. Tidak ada. Orang infak sedekah tambah kaya. Contohnya Pak Usman. Kenal Pak Usman? Saya kenal tapi tidak pernah ketemu. Pak Usman bin Affan radhiyallahu. Oh, itu luar biasa kenal tapi itu luar biasa kalau infak sedekah. Nah, maka orang yang mendirikan sholatnya, menunaikan zakatnya, kemudian saum Ramadan, hadis ini jangan cuma di Ramadan, lanjutkan. Ada saumi yaumil isnain wa khamis, diajarkan Rasul Isnin Kamis. Ada salasu yaumal mutalawiyatu kullu syahri, dikasih 3 hari yang berurutan di setiap bulan. Afdalnya salas wa asro, arba wa asro, khamsa wa asro, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Kemudian misalnya mau saumi Nabi Daud, yaumil saum yaumil fitr, atau puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari berbuka. Banyak. Apalagi selepas Ramadan, Rasul selalu ingatkan sahabat. Hadis Muslim 1064, Rasul mengatakan begini, man saumi Ramadan summa saumi sita yaum Syawal bikamu saumi bid'ah. Siapa yang puasa Ramadan kemudian melanjutkan 6 hari Syawal, maka baginya memberikan puasa 1 tahun penuh. Itu yang punya Muslim. Yang punya Rawahu Abu Dawud, Syawal yukafiru ma'ad. Siapa yang puasa 6 hari Syawal diampuni dosanya 1 tahun. Ini semua. Kemudian hijil baiti. Kalau dikasih rezeki Allah berlebih, niatkan untuk berangkat haji, minimal umrah. Seseorang yang tidak punya niat haji sama sekali bermasalah di padang mahsyar, sebab haji itu rukun Islam. Al-Baqarah 173 tadi itu 3. Takwa itu iman, Islam, ihsan. Maka kalau rukun Islamnya tidak sempurna, belum dia bertawakan.
Sudah punya niat haji? Sudah Pak, keren. Mulai kapan? Sejak kecil. Sekarang usia 40. Sudah nabung? Belum. Berbes. Ya dibuktikan. Tidak harus ONH. ONH itu harus besar dan lama. Untuk Surabaya Pak, kalau daftar tahun ini nanti dapatnya 30 juta lagi. 37. Berarti ini aku mana sudah daftar. Itu nanti berangkatnya 97. Pertanyaannya jipulin. Maka niatkan nabung biasanya di rumah, siapkan kotak. Berapa pemasukan niat haji? 5.000, 10, 20. Lihat janji Allah di surat An-Nisa 100. Wa may yuhadi fi sabilillahi ya'ti fil ardi muraqaban katsira sa'ah. Nanti dia miskin dilimpahkan sama Allah. Kalau niatnya mau haji atau dilimpahkan. Cuman iblis tadilah kata umat adalah bodoh. Begitu kotaknya dibuka, wah, begitu bu Panjiru iso ya, Innova iso. Kira sih bilangnya ini loh. Oh dunia mau haji kalau dibongkar nanti milih Panjiru apa Innova, apa Fortuner sih, di iso habis sih mampu. Ini menurut saya. Itu dijanjikan Allah. Muraqaban katsira wasa'ah, istrinya diberkah dan limpah kalau mau niat hijrah karena Allah dan Rasul. Jadi niat haji pun masuk dalam kategori hijrah karena Allah dan Rasul. Itu dilimpahkan miskin, disiapkan dunia yang luas. Terus kenapa nanti ternyata wafat dihitung haji sama Allah? Dihitung haji. Wajah ajrahu ila Allah Ta'ala. Maka aku sempurnakan. Nah, jangan sampai. Yang ketiga yang terakhir adalah ihsan. Ihsan kalau berjanji dan diingkari dan dia takut betul kalau tidak ada siapapun. Ihsan yang terbaik kalau letakkan di surat 67 Al-Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka orang-orang yang apabila dia sedang sendirian dan orang tahu tapi dia takut karena dia merasa Allah melihatnya walaupun dia tidak melihatnya, jaminannya dua orang seperti ini. Lahum maghfirah, dosa-dosa dan kesalahan yang Allah, wa ajrun kabir. Ajrun kabir, ajrun karim, ajrun azim, sepakat mufassir ini surga. Maka ketakwaan kita yang isinya iman, Islam dan ihsan tadi jaminannya surga Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi hari ini dikaruniai Allah umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki berkah, halal dan thayyibah, dijadikan amal fardu kita, amal sunnah kita, dan amal-amal sunnah kita di atas Quran, sunnah dan ijma ulama yang diridhai Allah, sehingga amalan kita lalu jadikan amalan yang salih, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma. Ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada saya tutup, berangkat balik lagi saya untuk lanjut kembali ke Surabaya. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini Pak, gimana kita udah paham satu hal ya, untuk meningkatkan apa percayaan kesaksian lah, nggak maksudnya tidak tergoyahkan lah. Tapi kan kadang-kadang ya omongan tergoyah. Gimana untuk menguatkan keimanan kita Pak? Baik. Apa ikut-ikutnya? Ya. Allah berfirman di surat 49 Hujurat ayat 14. Innamal mu'minal ladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Maka orang-orang yang sebenarnya, orang yang sesungguhnya sebenar, kalau mereka kata ya sudah sesungguhnya ya sebenarnya lah ya. Beriman adalah yang dia beriman pada Allah, Rasulnya, kemudian dia tidak punya keraguan. Itu yang kita summa lam yartabu. Wajahnya bi amalihim, dia bersiap dalam harta bendanya yang kecil. Ini ujung ayat itu ulaika al-musaddiqin.
Ini baru benar-benar hamba yang beriman yang sebenarnya. Jadi nggak boleh punya keraguan. Itu perintah Allah surat 49 ayat 11. Summa lam yartab. Ya sudah, jangan ragu gitu. Itu aja pesannya Allah. Itu yang Allah suka. Itu yang Allah katakan ulaika humus shadiqin. Ini orang yang benar. Tapi aku iya. Kok ini ngomong ini ya gak beres. Tadi iblis kan menyerangnya dari mana? Depan, belakang, kanan, kiri. Depan apa depan? Halo, depan apa? Nafsu. Iblis akan masuk pintu nafsu. Dan ini Allah ingatkan kita di surat 12, surat Yusuf ayat 53. Nih, itu masuknya iblis melalui depan nafsu. Surat 12 ayat 3. Wa amara nafsa bisu. Inna nafsa amaratun bisu illa marahimar rabbi. Aku tidak pernah mengatakan diri terlepas dari kesalahan. Sebab nafsu ini selalu membawa kepada kemaksiatan dan kejahatan. Illa marahimar rabbi. Kecuali nafsu dari Allah. Jangan ini nafsu semua yang kita mulai. Tapi nafsunya karena Allah. Bertolak bilin. Beda. Hari Ahad ini anaknya goes lah. Goes, tawaf di alun-alun. Saat itu cuma enak di alun-alun sama wah pandang. Kan ini ada bangun sama terbaik. Jadi iblis itu masuk pintu depan. Pintu belakang apa? Pertemanan, kelompok, grup. Makanya dalam grup WA kadang yang setan teman kayak ini. Itu jangan dikit. Para admin WA. Kalau ada setan di grup WA, setan tempur seperti itu jangan dikit. Tapi dinasihati, jabri. Dalam surat 12:108, kul hadihi sabili ad'u ila Allah. Tunjukkan jalan Allah yang benar gimana sampai salah. Anda mau dibantu tapi tak berani. Aku dan semua pengikutku kata Rasul. Itu kewajiban dakwah. Tidak harus jadi Islam. Nah, caranya begitu. Pintu kanan pemahaman. Wah, iblis lewat pemahaman. Pemahaman yang paling bahaya di negeri Konoha sama Wakanda itu adalah semua agama sama. Ganti-ganti. Dan semua agama sama. Kenapa aku pindah? Aku pindah yang gak sama kok. Dulu Tuhan saya ada 3, rupa-rupa warnanya. Di sini lain-lain di mana samanya ini? Yang keempat yang pintu kiri ini yang paling dijaga. Surat 66 ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum, karena dia akan masuk dalam pintu keluarga. Fitnah istri, fitnah suami dia, maka jaga keluarga. Ini pintu masuk iblis. Terjawab ini. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menerangkan bahwa untuk puasa sunnah ya, Senin, Kamis, Kamis, Ya. Terus sekarang kalau budaya di kita kan sering karena banyak famili saudara gitu kan berkunjung siapa? Gak mari-mari masalah ini sawal. Nah, sedangkan puasa ini kan sunnah. Ya. Sedangkan kalau menyambut tamu adalah wajib. Terus bagaimana sebaiknya? Baik. Ini ada pelajaran yang saya ambil dari Abu Darda dan Abu Darda Al-Ghifari dalam hadis Rasulullah SAW. Abu Darda ini puasanya tidak pernah berhenti. Kemudian istri beliau itu sampai kayak tisu lusuh karena punya jatah. Saudara sesama muslim itu menginap di rumah saudara muslimnya itu 3 hari. Kalau menginap ke saudara muslim 3 hari Pak ya, saudara. Kalau hari keempat belum pulang Pak, tamunya Rasul bilang matikan perapian lampu matikan. Karena tamu keempat hari belum pulang, dipateni dikecilin. Dan tamunya itu kuliling Pak, tidak pulang. Kalau hari kelima belum pulang kata Rasul, dapur berhenti. Tidak ada masalah-masalah selesai. Lah kok tamunya order online? Kok hari ke-6 belum pulang Pak? Maka air matikan perairan. Nah kok tuh galonan sini Pak? Hari ke-7 belum pulang, suruh pamit. Sepurane Mas, kami harus safar pergi. Rumah tempat saya tinggal. Dan datangnya jauh. Udah lo Mas, kok kamu tak jogo ini? Tidak beriman teman. Ingin kamu tidak beriman. Nah, maka
Kenapa kok istrinya sampai lulusan? Begitu datang, dibuatkan minum, Abu Dhar minum, tanya, kok cuma satu? Mana? Kamu? Aku puasa. Puasa apa? Sunnah. Sunnah. Rasul bersabda, itu Abu Dhar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada hari akhirat, hormati tamu, aku tamu. Bukan. Barang harus lebih tinggi derajatnya, ya. Kemudian besoknya seperti itu. Malam baru jam 11 udah turun dari pembaringan, diambil jubahnya. Mau kemana? So, belum waktunya. Sampai 3 hari makanya bojone lungsek gak diodek belas. Berdino ibadah ini yang ini juga orang gak boleh. Maka Allah mengatakan dalam hadis Rasul ketika disampaikan, Rasul ternyata istri Abu Dhar lungsek. Dia itu tiap hari puasa, malamnya sholat sampai pagi subuh, istri gak diodek, lungsek istrinya. Langsung Rasul marah. Rasul mengatakan sepertiga waktu itu untuk Allah, sepertiga untuk dirimu, dan sepertiga keluarga. Ibadah itu Allah tidak suka. Dunia Allah tambah demen. Jadi harus imbang sepertiga bagian. Nah, maka sebagai tamu yang baik, kalau memang tuan rumahnya puasa, ojo terus mentang-mentang ada hadisnya, tuan rumahnya diposong buko. Memang harus berbuka, karena lebih tinggi falyukrim dhaifahu ketimbang saumi sunat, lebih tinggi derajatnya, lebih wajib derajatnya. Jadi ya, kalau kita gak main mobil, aku poso, mestinya hargai. Gitu. Puasa Syawal tidak harus 6 hari berturut-turut. Saya temukan di An-Nasai Mubajar dan Tirmidzi. Iddah sita yaumin mutafarraqah wa iddah kulluha salam mutalawiyatu. Itu boleh dipisah-pisah, boleh urut. Ya apa? Kalau memang hari pekan pertama, pekan kedua ini angel poso. Dulu cik diwari ini. Ya nanti lah pekan kedua, atau pekan ketiga. Insya Allah kalau ada niat dan sungguh-sungguh dijaga sama Allah. Ya. Ada ini? Ya terakhir ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dalam surat Al-Fatihah itu katanya mengatakan ada 9 kali. Apa dalam kata utara Sudah. Jadi Allah masya Allah rahmat. Cuman untuk yang tasawuf akhir itu saya temukan di Bukhari, di Muslim, Tirmidzi yang terakhir ditambah kata Rasul, berlindunglah pada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnah wa mahyaya wa min fitnah masih dajjal. Jadi yang ke tasawuf akhirnya itu ditambahkan. Tapi dalam hadis beberapa Rasul cuma gak sampai ditambah Ibrahim. Itu juga sebelum selawat. Kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu juga selawat. Tapi yang pendek, yang panjangnya kama sholaita, barakta, jadi sudah 9 itu aja. Cuma di tasawuf yang pendek. Tapi di beberapa itu dipanjangkan juga sampai innaka hamidun majid. Monggo, sama-sama dari Rasul. Karena dalam tasawuf itu ada 4 tasawuf. Kepada Ibnu Umar, ya pada Umar atau sendiri, kepada Abu Bakar sendiri, kepada Rasul. Jadi Rasul mengajarkannya ada 4 versi dan semua sahabat. Lagi cukup ya. Alhamdulillah. Ada acara makan. Oh ya wes, soal berdendek lagi sudah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa rahmat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.